Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Guru PPKN yang kali ini akan menyampaikan materi kelas 10 bab 4, yaitu pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, kita mulai pembahasan kita. A. Wawasan Nusantara. Satu, pengertian wawasan Nusantara. Banyak pengertian wawasan Nusantara, tetapi ada satu pendapat pengertian wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan MPR dan dibuat di Lemhanas tahun 1999 sebagai berikut. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan kesatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Sedangkan terminologis wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut. Satu, menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Dua, menurut GBN tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan pendapat tersebut, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan kata lain, sebagai wawasan nasionalnya, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dua, hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Tiga, asas wawasan Nusantara. A. Kepentingan yang sama ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan. Kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. B. Keadilan, kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. C. Kejujuran, keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita. D. Solidaritas, diperlukan kerjasama memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. E. Kerjasama, adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik. F. Kesetiaan,
terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Dan materi yang kedua, B. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. 1. Kedudukan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan acara yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. 2. Fungsi. A. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. B. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan, keamanan. C. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. D. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga, batasan dan tantangan negara Republik Indonesia. 3. Tujuan. A. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. B. Tujuan terdalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah, Trigatra, dan aspek sosial atau Pancagatra. Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan, terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan atau ibarat disebut ANKAM. 1. Aspek-aspek Trigatra. A. Letak dan bentuk geografis. Letak geografis antara dua benua dan samudera yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia. B. Keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut. 1. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. 2. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. 3. Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. C. Keadaan dan kekayaan alam. Untuk sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang diolah atau dimanfaatkan dengan prinsip atau asas maksimal, lestari, dan berdaya saing. 2. Aspek Pancagatra. Yang pertama, ideologi. Dalam strategi pembinaan ideologi berikut ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. 1. Ideologi yang diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI. 2. Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh warga negara Indonesia. 3. Ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. 4. Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. 5. Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk mensejahterakan dan mempersatukan masyarakat. 6. Kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBN dengan mengedepankan kepentingan bangsa. 7. Mensosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan, menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi dan mewujudkan cita-cita bangsa. B. Politik. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan beragam Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila.
C. Ekonomi. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan pelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. D. Sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi kekuatan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan (ATAG). Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga negara dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. E. Pertahanan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keutuhan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATAG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. D. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan melihara tuntutan bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada pribadi atau golongan. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menghadapi, menyikapi, dan menangani berbagai masalah yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah serta kembali balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. 3. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. 4. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan mengembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapa kecilnya dan dari mana datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. 5. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Di samping itu, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap peranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebenekaan sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan tangguh. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Nah, untuk itu agar tertutup hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan implementasi negara kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan wawasan Nusantara. Adapun peran serta dalam penerapan asas-asas wawasan Nusantara
dalam tata kehidupan nasional memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam seluruh proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mengisi pembangunan. Peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Mendukung persatuan bangsa. 2. Berbangsa yang adil dan beradab. 3. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. 4. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bermasyarakat. 5. Mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. 6. Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. 7. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 8. Memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara. 9. Mewujudkan kepentingan nasional. 10. Memelihara dan memperbaiki demokrasi. 11. Mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa. 12. Menciptakan kerukunan umat beragama. 13. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. 14. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. 15. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. 16. Merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan. 17. Mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. 18. Memelihara nilai-nilai positif, yaitu hidup rukun, gotong royong, dan lain-lain dalam masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami.